Rasul juga menyatakan, 1 kali sholat di masjidku ini di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid biasa. Di hadis yang lain juga dikatakan dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa tertinggal sekalipun, maka akan dicatat baginya keselamatan dari neraka, keselamatan dari siksa, dan keselamatan dari kemunafikan. Dalam beberapa hadis dijelaskan juga keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berusaha untuk menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain, sebagaimana Allah melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umat-umatnya. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Begitu juga sebagian tempat Dia jadikan lebih utama dari sebagian tempat yang lain. Ada juga waktu yang dijadikan oleh Allah lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Hadirin rahimakumullah, ada manusia yang lebih utama daripada manusia yang lain, yakni keutamaan orang yang bertakwa, keutamaan orang yang bersabar, bersyukur, istiqamah, orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa derajat manusia di sisi Allah tidak diukur dari kekayaan, tidak diukur dari keturunan siapa atau jabatannya apa, melainkan dari ketakwaan yang tercermin dalam amal perbuatan mereka. Orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Maka wajar Rasul mengatakan, bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, dan iringlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya Allah akan menghapusnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan baginya jalan keluar dari segala kesulitan.
Ketakwaan adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang yang bertakwa akan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memuliakan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Sabar adalah tanda kekuatan iman, sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian juga orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku pasti akan menambahkan nikmat kepadamu. Orang-orang yang beristiqamah, yang konsisten dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan jangan bersedih hati. Hadirin rahimakumullah, tempat yang paling istimewa yang dicintai Allah adalah Mekah dan Madinah. Sa'id bin Musayyib menuturkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak ada satu negeri pun yang semuanya akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak satu lorong pun menuju kota tersebut kecuali di sana terdapat malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Rasul juga menyatakan, satu kali sholat di masjidku ini di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid biasa. Di hadis yang lain juga dikatakan dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa tertinggal sekalipun, maka akan dicatat baginya keselamatan dari neraka, keselamatan dari siksa, dan keselamatan dari kemunafikan. Dalam beberapa hadis dijelaskan juga keutamaan sholat di Masjidil Aqsa lebih baik dari 500 kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadirin rahimakumullah, untuk waktu-waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah, yang pertama adalah di sepertiga malam. Di sepertiga malam terakhir adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Rasul mengatakan bahwa Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir seraya berfirman, siapa orang yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa orang yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk bermunajat memohon ampun kepada Allah. Waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu terbaik berikutnya adalah pada penghulu hari Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak membaca terutama surah Al-Kahfi, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu terbaik berikutnya untuk bermunajat kepada Allah adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Dalam bulan itu Allah akan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah membuka pintu-pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian waktu yang istimewa, ada 4 bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Maka sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan.
dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram memiliki keistimewaan. Pada bulan itu pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa dilipat gandakan. Maka salah satu bulan yang sedang kita jalani ini adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah termasuk bulan haram, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan. Pada bulan itu umat Islam dianjurkan untuk menghindari segala bentuk kezaliman, memperbanyak amal ibadah dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala serta sesama manusia. Secara historis, bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang dijadikan waktu perdamaian dalam tradisi Arab sebelum Islam. Setelah datangnya Islam, nilai-nilai tersebut semakin diteguhkan dengan ajaran untuk menjauhi konflik, perselisihan dan kezaliman pada bulan haram. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.